Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Suatu kesyukuran yang tiada terhingga kita patut sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan hari ketiga di bulan Syawal ini kita semuanya masih mendapatkan begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepatutnya dan seharusnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita ini. Semoga dengan kesyukuran dan semoga dengan kedekatan kita kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah berkenan menambah nikmatnya. Allah berkenan menambah kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Di mana sampai dengan hari ini pula kita mencoba senantiasa memaksimalkan diri untuk mengikuti apa-apa yang telah dilakukan, apa-apa yang telah dikerjakan, apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, target utama Ramadan kemarin adalah menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Target utamanya adalah menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, tidak hanya puasa yang harus menjadikan kita itu bertakwa. Tidak hanya puasa saja, tapi ibadah-ibadah yang kemudian itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih baik kepada Allah, hampir semuanya penutupnya adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana sholat di awal-awal surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat pun target utamanya adalah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah juga senantiasa menganjurkan kita, menyuruh kita agar senantiasa bertakwa kepada-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Jangan sampai kemudian kita mati tapi kita tidak dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Kalimat haqqa tuqatih Allah menyebutkan dengan kalimat bagaimana kita bisa lebih baik
dalam semua aktivitas kehidupan kita. Tidak hanya di bulan Ramadan kemarin saja kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kita memaksimalkan diri di bulan Ramadan kemarin. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, rawatib kita, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya kita genjot habis-habisan. Tapi kemudian aneh ketika di luar Ramadan, kemudian yang kita maksimalkan selama sebulan penuh itu kemudian hilang tanpa bekas di 11 bulan selain Ramadan. Sehingga Allah menyuruh kita haqqa tuqatih. Kita bisa menaikkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Jadi haqqa tuqatih, kita melakukan ibadah itu dengan benar, dan kita melakukan ibadah terbaik itu tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita harus bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Ramadhani, hanya baik ketika Ramadan, di luar Ramadan hilang semuanya kebaikan itu. Sehingga rugi kita. Kita sudah sebulan penuh melakukan kebaikan, menggiatkan kebaikan, meningkatkan ibadah, kemudian di luar Ramadan semuanya hilang begitu saja. Sehingga Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan Tuhanmu, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh, dan Allah memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Allah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Jadi ketika kita sudah membangun ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, sholat kita, puasa kita, sujud, rukuk kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita, target kita adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Namun ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah tidak hanya menganjurkan kita baik kepadanya, tapi kita juga harus baik kepada sesama. Siapa yang Allah persiapkan, siapa yang Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, orang yang bertakwa yang bagaimana yang Allah akan berikan surga yang seperti itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah orang-orang yang mau berinfak, mau bersedekah, mau berbagi di saat lapang atau di saat sempit. Jadi karunia harta benda yang Allah berikan kepada kita, ketika sudah melebihi kecukupan dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, berarti peluang yang Allah berikan adalah peluang untuk surganya ketika kita mau berbagi. Jangan sampai kemudian kita menumpuk-numpuk harta kita, menyimpan, menabung, sampai kemudian kita tidak pernah menikmati harta benda itu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra adalah orang-orang yang mau bersedekah,
mau berbagi, mau berinfak di saat dia lapang ataupun di saat dia sempit. Wal kadhimina al-ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Berarti ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, peluangnya adalah banyak di sekitar kita yang memberikan peluang menjadikan diri kita itu marah. Orang tua kepada anaknya, istri, suami, keluarga, tetangga, saudara, teman, kerabat, semuanya memberikan peluang akan menjadikan kita bisa dibuat marah oleh mereka. Orang tua bisa marah kepada anak-anaknya. Kadang anak bisa marah kepada orang tuanya. Suami bisa marah dengan istrinya. Istri pun kadang bisa marah kepada suaminya. Tetangga dengan tetangganya kadang tidak akur, kadang tidak baik, kadang tidak bertegur sapa. Yang menjadikan emosi itu kemudian memuncak, menjadikan kita pengen marah pada mereka-mereka itu. Namun Allah memberikan batasan, boleh kita marah, tapi surga tidak kita dapatkan. Namun ketika kita wal kadhibina al-ghaidh, kita bisa menahan amarah kita kepada orang yang membuat marah kita, Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit. Wal 'afina 'anil nas, dan kita juga bisa memaafkan orang lain. Berarti berpeluang orang-orang di sekitar kita berbuat salah kepada kita, tetangga dengan tetangganya sering cekcok, sering marah. Kadang satu keluarga bisa tidak bertegur sapa. Namun di hari mulia ini dan di ayat ini Allah menyampaikan bahwa wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain, Allah akan menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu apa itu muflis? Apakah kalian tahu, wahai sahabatku semuanya, yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, la dirhama wala mala. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang hidupnya tidak punya dirham, orang yang hidupnya tidak punya emas, orang yang hidupnya yang tidak punya rumah mewah, yang tidak punya kendaraan bagus, yang tidak punya sawah, ladang, kendaraan dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan orang muflis ya Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, tidak seperti itu yang dikatakan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang kelak menghadap Allah di yaumul akhir. Orang membawa amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan rukuknya, amalan sujudnya, amalan sedekahnya, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Tapi semuanya kemudian habis, tidak bisa mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kenapa orang itu tidak bisa masuk ya Rasulullah? Padahal membawa pahala-pahala yang begitu banyak.
sholatnya baik, tilawah Al-Qur'annya tidak sedikit, sedekahnya pemurah banget orang ini. Kenapa tidak bisa masuk surga? Sampaikan oleh Rasulullah, orang ini suka mencaci, ghibah, namimah, adu domba, tidak baik kepada orang lain, dan semua itu akan dibalas dengan mengurangi amal-amal kebaikannya. Setiap orang yang dipuji akan dibayar dengan amal solehnya. Setiap orang yang dicaci akan dibayar dengan amal kebaikannya. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang ini habis amal kebaikannya karena untuk membohongi, karena dia tidak bisa baik kepada orang lain. Bahkan tidak cukup amal solehnya untuk membayar perilaku dia yang tidak baik dengan orang lain itu, sehingga dosa orang lain pun diberikan kepada dia. Na'udzubillah. Sehingga di momen yang mulia ini, masyaallah muslimin jemaah Jumat, di hari fitri ini, kita coba diri kita. Kepada siapapun kita berbuat salah, pada orang tua kita, pada keluarga kita, kepada tetangga kita, teman kita, kerabat kita, kita usahakan bisa memaafkan dan meminta maaf atas segala khilaf orang lain atau khilaf kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang Allah yang bertakwa, yang Allah siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang dengan hamba-hamba yang berbuat baik. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli